Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Murlinani Susmiati, salah satu dosen tetap di program Studi Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora di Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Saya adalah salah satu dosen yang sedang mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam kesempatan ini saya menjelaskan PDD, UKT, PT saya di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu ini sesuai dengan background pendidikan saya, yaitu S1 program studi manajemen di Universitas Palembang. S2 program studi manajemen di Universitas Muhammadiyah Palembang, serta saya memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Sekarang sedang proses untuk ke jenjang jabatan fungsional lektor. Di program studi tempat saya mengajar, saya mendapatkan kepercayaan oleh kepala program studi mengampu mata kuliah pengantar manajemen, yang mana mata kuliah tersebut dianggap sesuai di bidang konsentrasi saya, yaitu manajemen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, harus diambil oleh mahasiswa program studi manajemen pada semester 1 yang memiliki 3 bobot. Mata kuliah pengantar manajemen adalah mata kuliah yang memberikan bekal pengetahuan, pengertian, pemahaman pada para mahasiswa yang memiliki wawasan terhadap pengantar manajemen. Kemudian mata kuliah ini membahas tentang pengembangan ilmu manajemen, maksudnya begini, mata kuliah ini membahas tentang perkembangan ilmu manajemen, konsep manajemen, lingkungan dan budaya organisasi, tanggung jawab sosial, etika manajemen, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, fungsi pengorganisasian dalam manajemen perusahaan, sumber daya manusia, peran individu, organisasi, motivasi kepemimpinan, dan pengendalian organisasi. Pencapaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari pencapaian pembelajaran program studi dan pencapaian pembelajaran mata kuliah, pencapaian pembelajaran kuliah pengantar manajemen yang mencakup 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan umum. Adapun pencapaian pembelajaran pada mata kuliah yaitu mampu memiliki bekal ilmu manajemen secara komprehensi integral terpadu holistik, sehingga mahasiswa mempunyai pola pikir mindset
dan pola tindak yang up to date bagi pengembangan dan pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Di bidang organisasi bisnis, perusahaan mencari laba maupun pemerintah dan organisasi nirlaba. Kemudian yang berguna sebagai pendukung dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan manajemen ekonomi. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan pendekatan diskusi interaktif, studi kasus, dan pemanfaatan media digital untuk memperkuat pemahaman konsep maksudnya. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara terhadap melalui kuis, tugas kelompok, dan ujian akhir. Berikut ini video pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan di Universitas Bina Insan, semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar pengantar manajemen. Jadi di sini kita mulai berdoa terlebih dahulu, baru kita belajar. Oke, silakan. Kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Jadi kita absen dulu sebelum kuliah dimulai ya, oke? Mulai absen ya, bisa ya? Oke. Intan Setianingrum, Yolahi, Liza Natalia, Anggraini Pinkan Lestari, Diva Sasifa, Sidik Maulana, Pahrul Winata, Samuel Eto, Cantika Yolanda, Anissa Nabila, Pridi Kurundi Bayu Nintono. Oke, Hartini. Kemudian Cahaya Tri Putri, Epi Irma Sari, Nindya Maisa Putri, Novianti Zahwa, Yuli Wiwinsi, Yunita Media Putri, Depi Oktaviana, Amiatun Ardianti, Aika Puspita, Febi Anggraini, Salwa Resva Pratama, Devi Mariam, Ramadan Sukmada, Muhammad Sohe, Satya Linui, Rike Astina, Rainelda, Andi Iswanto, Nerli Patricia Gultom. Oke, absen selesai dari 1 sampai 31 orang ya. Semuanya hadir ya? Oke, terima kasih. Oke, jadi kita di sini belajar di bab 4 kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Di sini ada pengertian dan tugas
manajemen. Kemudian lagi ada beberapa pendekatan tentang manajer. Kemudian ada lagi pengambilan keputusan. Jadi di sini ada beberapa tugas tentang manajer. Jadi tugas tentang manajer itu pendekatan dan tugas manajer, pendekatan tentang pekerjaan manajer, kemudian pendekatan tentang beberapa manajer ya. Kemudian lagi pendekatan sifat-sifat manajer. Jadi manajer itu adalah satu, top manager, artinya pimpinan teratas. Kemudian pimpinan menengah adalah middle manager, adalah pimpinan menengah. Jadi di situ ada 3 tingkatan. Kemudian ada lower manager, itu pimpinan terendah, langsung ke lapangan ya. Oke. Kemudian middle manager itu adalah pimpinan yang menengah atau kepala division atau kepala unit ya. Kemudian kalau pimpinan lower manager itu manajer terendah yang mengawasi langsung di lapangan. Kalau top manager pimpinan puncak atau pimpinan tertinggi ya, atau dewan komisaris ya itu. Jadi di sini kita belajar tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu kalau menurut urutan, menurut tingkatan itu ada 3, top manager, middle manager, dan lower manager. Tetapi kalau tugas-tugas manajer itu ada 4. Kemudian 1 ada manajer produksi, manajer gudang, manajer marketing, dan manajer personalia. Jadi kira-kira kalian sampai di sini paham nggak tentang pekerjaan manajer? Mau tanya Bu. Oke. Manajer personalia itu apa? Manajer personalia itu adalah pemimpin yang menerima dan mengeluarkan karyawan. Misalkan yang merekrut karyawan, apa istilahnya itu ya? Yang menerima karyawan itu ARD. Sama dengan ARD gitu ya kalau manajer personalia. Misalnya dia memutuskan untuk menerima dan mengeluarkan. Jadi tugas dia itu memimpin, membina, atau menuntun ya. Setiap manajer itu yang dilakukan oleh seorang manajer. Kemudian misalkan manajer produksi, kalau manajer produksi tadi yang Ibu sebutkan tadi, misalnya ada manusia ya, kemudian ada uang untuk menggaji para karyawan ya. Kemudian ada material itu adalah bahan baku. Kemudian ada lagi mekanis, mesin. Kalau metode itu adalah cara. Kalau market itu adalah pasar ya. Jadi semua unsur pimpinan itu mempunyai tujuan masing-masing. Misalkan tujuan masing-masing memimpin departemen masing-masing, maksudnya itu ya. Tahu departemen? Kelompok dan organisasi yang dia pimpin. Karena yang disebut departemen itu adalah kelompok ya, kelompok dari organisasi, karena mereka adalah semuanya pemimpin ya. Jadi di sini ada tugas manajer ya. Tugas manajer itu adalah pengambilan keputusan. Kemudian perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan laporan. Misalkan atasan memberikan tugas kepada bawahan, itu akan dievaluasi kembali oleh pimpinan ya. Oke, kemudian pendekatan menurut pekerjaan manajer.
luas pekerjaan manajer itu apa? Ada yang tahu nggak luas pekerjaan manajer? Luas pekerjaan manajer itu meliputi masalah. Meliputi masalah yang diambil keputusan melalui musyawarah bersama ya. Kemudian perusahaan terus dibenah dengan baik ya, kemudian berpotensi dengan baik, diperuntungkan, diamati dan diperiksa ya. Jadi seorang pemimpin itu adalah membina, membimbing, menuntun, membimbing, menuntun, dan mengawasi kalian ya. Itu adalah tugas seorang pemimpin. Di sini ada pendekatan sifat-sifat manajer. Sifat-sifat manajer itu adalah aktivitas ya. Tugas seorang manajer itu adalah aktivitas pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Kemudian dalam menggerakkan perencanaan, kemudian perencanaan daya guna atau apa sih? Daya guna manajer itu dibedakan atas kinerja ya, kinerja kalian atau kinerja fisik ya. Seorang manajer itu bekerja menggunakan fisik, jadi tidak menggunakan tenaga karena dia adalah seorang pemikir atau memimpin ya. Itu makanya disebut manajer itu adalah seorang bekerja dengan fisik karena dia adalah seorang yang pemikir ya. Kira-kira pendekatan dan sifat-sifat manajer itu pada dasarnya untuk cara apa tuh? Pada dasarnya seorang manajer, pada dasarnya seorang manajer itu adalah sukses, orang yang sukses ya, yang berani memimpin. Karena di kalian ini kita adalah ekonomi dan bisnis ya, karena ekonomi dan bisnis siapa tahu nanti kalian ini akan menjadi seorang manajer ke depannya. Kita belum tahu untuk di saat ini ya. Kalau kita jadi seorang pemimpin, bagaimana kalian seandainya kalian jadi seorang pemimpin? Kalau kita jadi seorang pemimpin itu, kita harus bisa mengambil keputusan, bisa membina, bisa membimbing, bisa mengawasi, bisa mengevaluasi. Antara atasan dan bawahan itu harus saling berkomunikasi ya, antara atasan dan bawahan. Jadi di sini misalkan ada pengertian pengambilan keputusan, misal. Pengertian pengambilan keputusan itu apa? Coba kalian baca. Pengambilan keputusan itu apa menurut kalian? Pengambilan keputusan merupakan tugas utama dari seorang pimpinan. Ya, jadi tugas utama dari seorang pimpinan itu adalah tugas utama dari seorang pemimpin atau pemimpin yang berwenang ya. Kalau asal memimpin itu tidak bisa. Jadi kita harus jadi pimpinan yang berwenang. Berwenang itu yang telah sah ditugaskan untuk menjadi pemimpin ya. Jadi di sini ada kepemimpinan itu adalah sifat individual ya, jadi tidak bersamaan memimpin karena setiap pemimpin itu mempunyai tugas masing-masing.
Misalkan tadi sudah Ibu sebutkan, misalkan ada pemimpin bagian gudang, ada pemimpin bagian produksi, itu tidak disebut pemimpin tapi disebut manajer ya. Ada manajer gudang, manajer produksi, manajer marketing, dan manajer keuangan atau personalia yang merekrut semua yang ada di dalam suatu perusahaan ya, baik dalam keuangan maupun untuk menggaji karyawan ya. Oke, sampai di sini kira-kira keyakinan kalian sampai di mana? Keyakinan kalian sampai di mana kira-kira? Yakin ya. Jadi manajer itu adalah seorang yang pengambilan keputusan ya, yang bisa mengambil keputusan karena dia adalah seorang pemimpin ya, mengambil keputusan misalkan untuk bermusyawarah, untuk misalkan kita ada kesalahan, dia yang mengambil keputusan. Kemudian dia lagi yang mengambil keputusan, dia ambil keputusan misalkan ada suatu pemberian tugas misalkan ya, pemberian tugas itu diberikan kepada bawahan masing-masing. Jadi setiap organisasi itu tidak semua sama. Jadi karena ada yang bagian marketing, ada yang bagian produksi, ada yang bagian gudang, ada yang bagian keuangan atau personalia. Jadi di situ mereka saling berkomunikasi dan saling berperan masing-masing, mempunyai bawahan masing-masing, pimpinan masing-masing ya. Oke. Kemudian di sini mungkin ada pengalaman ya kali ya. Pengalaman dalam pengambilan keputusan, misalkan pengambilan keputusan kepada pengalaman dan pembagian pihak masing-masing ya. Jadi kita itu tidak bisa bekerja dengan sendirinya ya. Jadi itulah gunanya untuk pembagian pekerjaan, karena pekerjaan itu berat sehingga kita ada pembagian tugas masing-masing. Oke, kira-kira kalian paham belum sampai di sini? Ada yang mau bertanya kira-kira? Apa tugas pimpinan kira-kira atau apa? Tugas pengambilan keputusan itu ada pedomannya ya. Jadi tidak kita masing-masing mengambil keputusan, karena keputusan itu ada kewenangan masing-masing. Jadi kira-kira kalian paham nggak apa yang Ibu terangkan di sini? Ibu jelaskan di sini. Paham. Kira-kira yang belum paham atau yang belum mengerti silakan untuk bertanya. Ya, misalkan Bu ya, di Indomaret itu kan ada kepala toko, tapi di atasnya ada lagi. Kepala apa tuh? Nah, maksudnya dia kan di cabangnya Bu itu kan ada kepala toko. Nah, di pusatnya ada pimpinan. Nah, yang kepala toko itu termasuk. Bukan, maksudnya gini, kan Indomaret itu kan adalah bawahan dari Indofood ya, setahu saya. Akan ada Indofood, Indomarko, dan Indomaret. Indomaret itu adalah pasarnya. Itu menurut saya. Di dalam Indomaret itu kan ada kepala toko. Nah, itu termasuk manajer. Kepala toko itu. Kepala toko. Iya. Itu termasuk manajer. Manajer menengah atau maksudnya gini, kepala toko yang bagian mana? Di sekitar Lubuk Linggau kah? Sekitar Palembang kah? Sekitar Bengkulu kah? Di situ. Jadi pimpinan tuh ada yang kepala unit, misalnya kepala cabang yang di Lubuk Linggau. Gitu. Kepala cabang itu adalah kepala unit atau manajer menengah.
Oke ya, yang bertanya tadi kepala toko. Kalau kepala toko kan banyak di Lubuk Linggau nih, toko Indomaret ya. Nah, kemudian kalau di Indomaret itu kan ada kepala cabang, itu yang disebut kepala unit. Nah, tapi kalau kepala toko misalnya ada ruko, tapi dia adalah kepala di situ, mungkin itu supervisor, ya, atau disebut juga apa ya, division mungkin ya, di kepala toko itu mungkin itu adalah supervisor atau section ya, disebut gitu ya. Mungkin di sini kalau di Indomaret tuh ada kepala gudang, mungkin ada kepala apa yang mimpin apa namanya tuh? Cabang. Ya, kalau cabang itu namanya kepala unit ya. Kira-kira sampai di sini paham nggak kamu kepala cabang dengan kepala toko? Kalau kepala toko itu namanya supervisor. Kalau kepala cabang berarti seluruh cabang di Lubuk Linggau itu namanya kepala cabang atau kepala unit. Nah itu ya, kira-kira paham nggak kalian? Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Paham nggak? Paham. Jadi di sini kalian yang mau bertanya silakan tentang kepemimpinan. Karena kita di sini belajar tentang kepemimpinan ya. Jadi kalau seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi bawahannya. Benar nggak menurut kalian? Benar. Jadi untuk kita sebagai manajer harus bisa mempengaruhi para bawahan agar terintegrasi dan terkoordinasi ya. Oke, baik. Untuk kesimpulan hari ini, kira-kira kalian masih ada yang mau bertanya? Ya, cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, Ibu cukupkan ini dulu, nanti lain kali kita sambung lagi di berikut nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.